Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menampilkan cara untuk membuat frame seminar nasional dan juga pengimplementasiannya di OBS, Zoom hingga berhasil untuk streaming ke YouTube. Jadi untuk aplikasinya saya menggunakan Adobe Illustrator dan di sini saya sudah menyiapkan 3 buah artboard beserta color palette yang akan saya gunakan untuk mendesain frame seminar. Jadi yang pertama saya lakukan adalah membuat gradasi sebagai background dari frame kita. Saya ambil shapes di sini, kemudian saya bentuk sesuai dengan artboardnya, kemudian saya masukkan gradasinya. Di sini saya sudah membuat setting gradasinya, tapi apabila ingin membuat juga bisa dengan menekan tools gradasi dan menyeting warna-warna gradasi yang ingin dimasukkan. Kemudian saya juga ingin mengatur angle-nya di sini, tapi saya kira yang pertama sudah cocok. Lalu kemudian saya akan memasukkan sedikit detail desainnya. Yang saya ingin buat di sini adalah seminar nasional mengenai personal branding di sosial media, sehingga saya menambahkan beberapa komponen-komponen yang berkaitan dengan sosial media dan juga saya ingin memasukkan logo UNY di frame saya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian langsung saja kita desain. Untuk logo saya masukkan pojok kiri atas dan yang lainnya kita desain sesuai dengan kreativitas. Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menyediakan frame untuk video pembicara. Di sini saya akan menarik kotak untuk dijadikan frame. Kemudian saya atur ukurannya agar sesuai dengan resolusi video yang pada umumnya, yaitu 1920x1080. Ini kita putar aja. Oke, terus kita kecilkan. Kita sesuaikan saja dan ganti warnanya dulu. Oke, habis itu kita sesuaikan agar pas di tengah. A few moments later. Ketika dirasa sudah pas, maka saya akan menambahkan tulisan mengenai seminar yang diadakan. Mungkin di sini saya mengetik build
build your personal branding. Di sini saya warnai dulu, saya setting. On social media. Di sini saya ingin meng-highlight ke social media-nya dengan menggunakan shape kotak di round diwarnai warna merah dan tulisan masuk ke dalam kotak itu. Kemudian kita naikkan layarnya, lalu kita sesuaikan. Kemudian saya ingin tulisannya ini benar-benar presisi rata tengah. Lalu saya menggunakan align. Kemudian saya sesuaikan lagi agar benar-benar terlihat menarik dan estetik ya. Kemudian saya ingin ngebolongin tengahnya agar transparan dengan menggunakan path feeder. Tapi sebelumnya saya akan membuat satu kotak lagi di sini, kemudian saya kecilkan dengan menggunakan tombol shift, kemudian saya warnain agar tidak sama warnanya, warna hijau. Oke, kemudian kita paskan di tengah. Lalu saya gunakan tools yang bernama path feeder untuk memotong. Oke. Kemudian saya ingin merapikan sisi-sisinya dengan cara demasking agar si smiley-nya ini tidak masuk ke frame. Nah, seperti ini sebenarnya udah selesai, tapi saya ingin merapikan lagi agar hasilnya lebih mantap lagi. Oke. Six and a half hours later. Dan sekarang udah selesai untuk frame satunya. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk frame 2 orang pembicara dan frame 1 pembicara plus materi. Untuk langkah-langkahnya sama saja seperti tadi, atau mungkin bisa dikupas langsung aja. Tapi nanti bedanya untuk yang 2 pembicara kita ada 2 frame, dan yang untuk 1 pembicara plus 1 materi ada 1 frame besar dan 1 frame kecil.
Oke, saya rasa cukup untuk desain frame-nya di Adobe Illustrator. Selanjutnya kita akan melanjutkan implementasi frame ini ke OBS Studio. Sebelumnya kita ekspor dulu teman-teman, dan kita akan beralih ke OBS Studio. Nah, di sini saya akan menyiapkan 4 scene. Yang pertama ada gambar, yang kedua ada scene satu pembicara, selanjutnya ada scene 2 pembicara, kemudian ada pembicara plus materi. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan image. Image yang tadi udah dibuat, pembicara 1, oke, kemudian pembicara 2, dan yang terakhir adalah pembicara plus materi. Oke, jadi di OBS Studio saya menggunakan Studio Mode, yang mana di sini terdapat dua bagian, yaitu bagian review dan bagian program. Bagian review kita bisa melihat terlebih dahulu video atau scene yang akan ditampilkan pada program. Kemudian program adalah tampilan output yang akan diterima oleh audiens. Jadi saya di sini menambahkan bumper juga. Jadi ketika tidak ada scene atau dalam dari keadaan break. Jadi ketika tidak ada scene atau sedang dalam keadaan break, yang naik adalah bumper. Kemudian di sini ada pembicara 1, 2 pembicara plus materi. Nah, sekarang untuk menyambungkannya ke Zoom, kita perlu men-start virtual camera. Ketika virtual camera sudah di-start, kita bisa langsung ke Zoom. Seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah ambil saja di sini adalah pembicara. Untuk masukkan pembicara, kita perlu menambahkan video capture. Oke. Kemudian kita crop image-nya dengan cara nge-crop sambil menekan tombol Alt. Oke, di sini kan sudah ke-crop gambarnya. Sekarang agar ini masuk ke belakang, kita bisa atur saja layernya sehingga ini bisa di belakang gambar frame-nya. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan satu pembicara. Kita lihat di Zoom sini belum berubah karena kita belum nge-switch
tampilan yang satu dan tampilan yang sebelumnya. Caranya adalah kita menekan transition. Nah, di transition ini, program yang dari preview akan memasukkan ke program. Di OBS kita mempunyai beberapa pilihan transition. Sebenarnya ada banyak, tapi defaultnya di sini ada fade, cut, dan fade to black. Fade, cut, transition, dan juga ada secara manual juga bisa. Dan ini oke, kita kembali ke slide tadi. Dan yang selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan dua pembicara. Yang pertama, kita harus lihat posisinya terlebih dahulu agar menampilkan dua pembicara seperti ini. Kemudian yang kita lakukan sama seperti tadi, kita gunakan Windows Capture. Karena di sini tidak ada scenes, kita perlu memasukkan buffer agar terlihat dari audiens itu tetap bagus ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih kepada template yang ketiga, yaitu pembicara plus materi. Seperti biasa ketika kita ingin mengganti scenes, disarankan untuk menaikkan bumper terlebih dahulu. Oke. Nah, saat ini kita akan menampilkan pembicara plus materi. Sekarang anggap saja pembicaranya sedang share salah satu materi. Setelah selesai mengatur layout, setelah selesai kita mengatur layout frame seperti ini, kita set lagi transition. Nah, sudah. Kemudian ketika kita ingin memulai streaming,
kita bisa membuka setting. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa melakukan streaming ke YouTube dari yang awalnya mendesain di Adobe Illustrator, implementasi ke OBS, dan terakhir kita masukin ke YouTube. Oke, segitu dulu video saya hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.